Salam dan bahagia. Di sini kami akan membahas tentang ide penerapan pembelajaran sosial emosional. Akan dijelaskan oleh kami dari kelompok B yang beranggotakan Pak Pahlon Tanjung SPD, Ibu Agnes Ganumba SPD, dan Ibu Selvianti Bali MPD. Kami didampingi oleh Ibu Fasilitator, Ibu Herta Sialagan SPD MM, dan Bapak Pengajar Praktik, Bapak Beatus Biji Sekialawa SPD. Adapun kompetensi sosial emosional yang akan dijelaskan beserta deskripsi kegiatan pembelajarannya yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baiklah, kami akan mempresentasikan pokok bahasan kami dimulai dari tugas yang pertama, yaitu diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 kompetensi sosial emosional sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu. Dimulai dari kompetensi sosial emosional, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Tujuannya agar murid dapat mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri dan menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai yang ada. Bentuk implementasi yang kami ambil yaitu pengajaran eksplisit, di mana pengajaran eksplisit merupakan metode pengajaran yang dilakukan dengan cara menjelaskan dan menunjukkan secara lengkap kepada murid apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dalam hal ini, deskripsi kegiatan pembelajaran yang kami lakukan dan dikatakan oleh guru adalah: yang pertama, guru menunjukkan gambar ekspresi wajah yang berbeda-beda. Anak-anak, di papan tulis ini ada banyak gambar ekspresi wajah yang kalian lihat. Silahkan diamati. Yang kedua, guru mengajak murid hening sejenak untuk mengidentifikasi perasaannya saat ini. Guru berkata, silakan diamati ya. Kemudian simpan di dalam hatimu dan pikirkanlah apa yang kamu rasakan. Yang ketiga, murid menceritakan perasaannya dengan cara yang diinginkannya dalam bentuk apa saja sesuai keinginannya. Anak-anak, silakan tuangkan di dalam kertas yang ibu bagikan bagaimana perasaanmu atau menceritakannya. Yang keempat, murid lain memberi apresiasi kepada murid yang menceritakan perasaannya tersebut. Di sini guru berkata, anak-anak silakan menanggapi perasaan temannya ya. Dan yang kelima, guru melakukan refleksi betapa pentingnya kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup ini. Yang terlibat adalah guru dan murid, tempatnya di kelas dengan waktu 10 menit di awal pembelajaran, dan dengan perlengkapan berupa sticky notes, gambar ekspresi wajah, dan jurnal bergambar. Kemudian ke kompetensi sosial emosional mengenai manajemen diri. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Tujuannya agar murid dapat mengelola stres dan menghadapi tekanan-tekanan sehingga dapat menentukan keputusan-keputusan yang sesuai terhadap situasi yang dihadapinya. Bentuk implementasi yang kami ambil adalah pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatan pembelajarannya adalah: yang pertama, guru meminta murid untuk duduk dengan tenang di tempat duduknya. Kedua, guru meminta murid untuk mengarahkan perhatian mereka ke sesuatu hal di ruangan kelas sekitar mereka saat guru menyebutkan kelima indera pada suatu waktu. Yang ketiga, guru berkata, lihatlah sekelilingmu untuk mencari sesuatu. Fokuslah pada benda itu.
Kemudian guru berkata lagi, "Sekarang dengarkanlah untuk mencari sesuatu yang bisa kamu dengar. Fokuslah pada apa yang kamu dengar." Guru berkata lagi, "Masih ingatkah kamu dengan apa yang kamu makan tadi pagi? Bagaimana rasanya?" Fokuslah mengingat apa yang kamu makan tadi pagi dan bagaimana rasanya. Guru berkata lagi, "Sekarang tarik napas dalam-dalam, coba rasakan aroma yang ada di sekitarmu. Fokuslah merasakan aroma tersebut." Setelah itu guru meminta murid menarik napas dalam setelah semua aktivitas tersebut dilaksanakan dan membuka matanya bagi yang menutup mata. Guru kemudian meminta murid untuk merefleksikan perasaannya setelah melakukan kegiatan tadi dan bertanya, "Apakah kamu sudah cukup tenang?" Hal ini, kegiatan ini membantu murid untuk mampu mengendalikan atau memanajemen perilaku mereka dari perasaan cemas atau kegelisahan yang sedang melanda. Dalam hal ini yang terlibat adalah guru dan murid, tempatnya di kelas dan berlangsung selama 10 menit. Kemudian masuk ke kompetensi mengenai kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya dan konteks yang berbeda-beda. Tujuannya agar murid dapat bekerja sama dan bernegosiasi dengan orang lain dengan baik. Mereka akan dapat memahami orang lain dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat terlatih untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda. Bentuk implementasinya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses belajar mengajar. Iklim kelas dan budaya sekolah yang baik dapat meningkatkan prestasi belajar murid dan membentuk karakter murid yang baik. Deskripsi kegiatan pembelajaran adalah guru mengelompokkan murid dalam kelompok kecil secara berpasangan. Guru meminta setiap kelompok untuk menyiapkan selembar kertas dan memilih menuliskan pengalaman yang bahagia atau pengalaman yang menyedihkan. Kemudian kertas tersebut ditukarkan dengan pasangan dalam kelompok dan masing-masing menuliskan kalimat motivasi sesuai dengan cerita yang dipilih oleh teman tersebut. Setelah selesai, kertas dikembalikan kembali kepada pemiliknya. Guru meminta beberapa murid untuk membacakan hasilnya. Guru memberi batas waktu terhadap murid yang membaca dan pendengar tidak dapat memotong penjelasan, memberikan respons sebelum pembaca selesai. Guru menjelaskan tentang pentingnya rasa empati dengan orang lain. Setelah itu guru mengambil waktu sejenak untuk melakukan refleksi diri dari hasil pembelajaran, yaitu bagaimana perasaan Anda setelah pembelajaran terlaksana? Apa pendapat Anda pada kegiatan yang dilangsungkan? Dan apakah ada manfaat yang kamu peroleh? Dalam hal ini yang terlibat adalah guru dan murid, tempatnya di kelas, dalam waktu 10 menit dengan perlengkapan kertas dan pulpen. Lanjut ke keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Tujuannya agar murid dapat berkomunikasi secara efektif dan menjalin hubungan yang positif di lingkungan kelas dan sekolahnya.
Bentuk implementasinya adalah integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan pembelajarannya adalah guru meminta murid duduk berpasangan dan mewawancarai teman mereka. Pertanyaan bisa mencakup hobi, mimpi, ketakutan, atau hal-hal yang mereka syukuri. Guru berkata, anak-anak silakan saling berhadapan dan menanyakan hal apa saja mengenai diri teman kalian. Kemudian guru meminta beberapa murid untuk menceritakan hasil wawancara mereka di depan kelas. Guru berkata, silakan siapa yang mau menceritakan hasil wawancaranya di depan kelas. Kemudian guru mengajak murid untuk merefleksikan perasaan mereka setelah kegiatan dan membuat janji untuk menerapkan kualitas-kualitas baik dalam persahabatan. Guru berkata, baik anak-anak, dari hasil wawancara yang telah diceritakan teman kalian, silakan tuliskan refleksi kalian di atas lembar kerja yang telah ibu bagikan tadi mengenai temanmu dan apa yang kamu harapkan dari dia mengenai pertemanan kalian. Yang terlibat adalah guru dan murid, tempatnya di kelas dalam waktu 10 menit dengan perlengkapan yaitu lembar wawancara, kertas, dan pulpen. Dan terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Tujuannya agar murid dapat menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran terhadap pandangan orang lain. Bentuk implementasinya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatan pembelajarannya adalah guru membagi peran murid dalam sebuah skenario, misalnya seorang murid yang diajak teman untuk mencontek saat ujian. Anak-anak, ibu sudah membagikan drama singkat yang diperankan dalam setiap kelompok. Kemudian guru meminta murid memerankan karakter mereka dan mengambil keputusan dalam situasi tersebut. Guru berkata, silakan membagi peran dan melakukannya di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan ditentukan siapa yang menjadi A, B, dan C. Setelah permainan, guru meminta murid untuk mendiskusikan keputusan yang mereka ambil dan alasannya. Guru berkata, anak-anak, dari peran yang telah kalian tentukan, bagaimana sikap yang kalian tempuh ketika diberi peran tersebut? Siapa yang memegang kendali dalam menentukan peran? Adakah yang merasa dirugikan? Setelah kegiatan tersebut, guru memberikan umpan balik dan membantu murid memahami konsekuensi dari setiap pilihan. Yang terlibat adalah guru dan murid, tempatnya di kelas dengan waktu 10 menit dengan perlengkapan kertas dan pulpen. Sekarang kita beralih pada tugas yang kedua, yaitu susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Dalam hal ini, jenjang pendidikan yang kami ambil adalah SMP. Bentuk penguatannya yaitu menjadi teladan. Kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatan yaitu yang pertama, guru datang ke sekolah tepat waktu dan masuk ke kelas sesuai dengan beban mengajar yang dia miliki. Ini merupakan kesadaran diri. Guru selalu bersikap profesional dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini merupakan manajemen diri. Guru mampu menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar lingkungan tempat dia mengajar
bersikap ramah dan hormat dengan semua warga sekolah. Ini merupakan kesadaran sosial. Guru mampu mengontrol emosinya ketika berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan di lingkungan sekolah ataupun di sekitarnya. Ini keterampilan berelasi. Guru memiliki empati yang tinggi dalam memahami situasi dan kondisi yang terjadi terhadap setiap warga sekolah. Dan guru mengevaluasi setiap tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan proses belajar mengajar setiap harinya. Ini untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang terlibat adalah rekan sejawat, guru di sekolah, tempatnya di sekolah dan waktunya di luar jam pelajaran. Perlengkapan yaitu laptop, InFocus dan bahan presentasi. Setelah ide penguatan berupa menjadi teladan, sekarang bentuk penguatannya adalah belajar. Dalam hal ini, kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan yaitu yang pertama, kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatannya yaitu yang pertama mengikuti webinar dan diklat yang dilaksanakan secara online. Dalam hal ini merupakan kesadaran diri dan manajemen diri. Yang kedua, melakukan kegiatan workshop pemanfaatan media Canva dalam pembelajaran untuk rekan sejawat di sekolah. Ini merupakan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Dan yang ketiga, melakukan pengimbasan mengenai budaya positif di sekolah. Ini merupakan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang terlibat adalah semua warga sekolah, dilaksanakan di sekolah dalam waktu 1 hari kerja di waktu libur, dengan perlengkapan laptop, InFocus, tambahan presentasi. Demikianlah tadi bahan presentasi kami dari kelompok B mengenai ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional serta bentuk penguatannya. Sekian dan terima kasih.